Perjalanan panjang teater Mandiri selama 34 tahun tidak pernah lepas dari totalitas orang-orang di dalamnya. Teater Mandiri yang lebih suka dianggap sebagai suatu paguyuban dibanding organisasi ini selalu menampilkan pementasan dengan konsep tontonan, bertolak dari yang ada dan teror mental. Memang, teater Mandiri terkenal dengan kreativitas mereka yang luar biasa berani menyuarakan masalah sosial, ekonomi, hukum, politik, sampai bencana yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini pada tanggal 15 dan 16 Juli Halo, apa kabar? Di sore hari ini saya Usi hadir kembali bersama Kabar Kabari yang akan menyajikan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami Kabar Kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Ujo P Project tidak ingin menjomblo lebih lama lagi. Setelah putus dari kekasihnya beberapa bulan yang lalu, kini Ujo mengaku telah punya gandengan baru. Ini Ujo dengan Febiana Rosalin, mantan kekasihnya. Yang ini Ujo dengan teman wanitanya. Yang paling terakhir ini dan paling sering tampak di layar kaca adalah Ujo dengan Tika Panggabean. Di samping Tika Panggabean, Ujo merasa paling aman dan nyaman. Apalagi sejak hubungan asmaranya dengan Feby berakhir. Tikalah yang membuat Ujo tidak pernah merasakan pedihnya hidup menjomblo. Karena kemanapun ia pergi, Tika selalu setia menemani. Tapi jangan pernah berpikir hubungan dua sahabat yang sama-sama menjomblo ini bakalan ada getaran. Kata Tika, Ujo bisa kualat karenanya. Aku sebenarnya sudah pernah menyatakan, Tik, kalau lama-lama kayak gini mungkin nggak? Dan jawaban Tika selalu tidak mungkin. Nggak mungkin ya, Tik? Nggak mungkin seorang anak mengawini ibunya sendiri, sang kuryang. Mungkin juga Ujo akan kualat kalau berani mengirimkan sinyal cinta kepada Tika. Karena sejak putus cinta dengan Feby, Ujo sudah punya calon kekasih baru. Ada sih yang lagi deket, ada yang lagi deket. Lagi deket banget nih sekarang kita. Tika, jangan sampai kelihatan dong. Ujo. Tika. Memang baru sebatas pendekatan saja. Tapi sejauh ini kriteria cewek idaman versi Ujo telah ia temukan pada diri sang calon kekasih hati. Tapi yang masih seiman lah, itu aja. Terus kalau bisa bisa mengakui kalau misalnya aku garing ya aku garing, bisa support ketika aku jatuh, itu aja deh. Makanya aku lagi lebih sering cari cewek-cewek itu di kalangan cheerleader yang bisa mensupport aku tiap hari. Aduh. Yang pasti dia mencari orang yang gambaran seperti aku. Dia pengen banget cewek yang Batak katanya. Kalau boleh tahu, siapa sih cewek yang bikin penasaran itu, Jo? Jangan deh, nanti aja kalau misalnya udah pasti. Apa? Bukan. Dia Pemda, dari Pemda. Suka ngurusin taman. Guna mempercepat penyembuhan penyakitnya, Mutia Kasim dibawa berobat ke Singapura hari Rabu malam kemarin. Wanita super sibuk ini akan menjalani pembedahan akibat pecahnya pembuluh darah di kepala. Kesimpang siuran kabar terakhir mengenai kondisi Mutia Kasim yang sejak 26 Juni lalu terbaring lemah di rumah sakit, membuat Indy Barens, sahabat dekat Mutia, merasa kecewa. Ia pun tergugah untuk membantah kabar tak sedap yang menyebutkan kalau Mutia Kasim telah pergi untuk selama-lamanya. Ditemui di sebuah acara, secara jelas dan terperinci, Indy menjelaskan kondisi terakhir Mutia yang baru saja menjalani operasi di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Mutia saat ini memang sudah berada di Singapura. Di hari Rabu kemarin tanggal 6 dia langsung diberangkatkan ke Singapura dari MMC, dan sampai detik ini kabar yang saya terima dari suaminya dan juga keluarganya, Mutia sudah jauh lebih stabil dibanding keadaan yang sebelumnya. Pernyataan Indy Barens tak jauh berbeda dengan kabar terakhir yang dikirim IP Entertainment kepada kami lewat surat singkat yang ditandatangani oleh Presiden Direkturnya Yoris Sabastian. Setelah menjalani 2 kali operasi pada bagian kepalanya, kondisi Mutia saat ini mulai membaik. Ia tengah menjalani proses penyembuhan. Selama di sini dari tempat pecahnya pembuluh darah itu sudah terjadi pendarahan yang kedua, dan setelah dibawa ke Singapura terus dilihat lagi akan ada kemungkinan pecah pembuluh darah yang lain gitu. Jadi terpaksa harus dilakukan operasi yang kedua kalinya, dan itu dua-duanya di Singapura. Tatap muka terakhir Indy dengan Mutia terjadi beberapa saat sebelum keberangkatan Mutia ke Singapura pada tanggal 6 Juli yang lalu.
Meski tidak kuasa untuk berbicara, Mutia masih bereaksi saat ia menyapanya. Gitu. Jadi saya pikir kok sepertinya kondisinya tidak membaik, tapi malah saya juga nggak bisa bilang apakah lebih memburuk atau bagaimana gitu. Itu hari Rabu di hari yang sama jam 11 pagi saya besuk dia di ICU MMC, dan malamnya saya dapat kabar kita semua kumpul di MMC karena Mutia harus dievakuasi berangkat ke Singapura malam itu juga. Melihat kondisi Mutia yang tidak banyak perkembangan, Indi menganggap keputusan keluarga Mutia yang langsung membawanya ke Singapura adalah langkah yang cukup tepat. Meski ia sendiri menyimpan harap, Mutia bisa menjalani pemeriksaan di rumah sakit yang sama saat ia menjalani operasi tumor. Karena memang waktu pertama kali dia operasi di Jepang. Jadi tidak ada salahnya kalau untuk yang kedua kali ini kembalinya ke Jepang lagi gitu untuk ditangani oleh dokter yang sama. Dan kenapa harus berangkat ke Singapura? Karena perjalanannya jadi tidak terlalu jauh. Kerinduan Indi akan sosok sang sahabat hanya bisa ia sampaikan lewat doa dan harap agar Mutia segera pulih kembali. Dia cuma bilang, "Mak, ayo dong sembuh. Banyak kerjaan, banyak teman-teman yang nggak seneng kalau lo nggak ada di deket kita. Jadi cepet sembuh." Want to thank for giving me the best. Rencana pernikahan Rieke Diah Pitaloka tidak mengurangi jadwal kegiatannya. Kalau tidak ada halangan, calon istri Doni Gahral ini akan bermain bersama Teater Mandiri pada tanggal 15 dan 16 Juli sehari menjelang akad nikahnya. Perjalanan panjang Teater Mandiri selama 34 tahun tidak pernah lepas dari totalitas orang-orang di dalamnya. Teater Mandiri yang lebih suka dianggap sebagai suatu paguyuban dibanding organisasi ini selalu menampilkan pementasan dengan konsep tontonan, bertolak dari yang ada dan teror mental. Memang, Teater Mandiri terkenal dengan kreativitas mereka yang luar biasa berani menyuarakan masalah sosial, ekonomi, hukum, politik, sampai bencana yang terjadi di Indonesia. Dan kali ini pada tanggal 15 dan 16 Juli mendatang, pementasan Teater Mandiri kembali digelar dengan tema Jangan Menangis Indonesia. Iya, Jangan Menangis Indonesia adalah judul dari lagu Hari Rusli yang selalu dibawa oleh Teater Mandiri kemana-mana. Kami sangat terkait dengan lagu itu, dan lagu itu benar-benar menggerakkan kami, apalagi kalau sekarang sesudah hari tidak ada, setiap lagi dengar lagu itu, tiba-tiba kami merasa ada sesuatu yang bergerak dalam diri kami. Apalagi isi lagu itu benar-benar mengiris karena sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia sekarang. Dalam pementasan Jangan Menangis Indonesia, ikut serta pula Butet Kertarejasa dan Rieke Diah Pitaloka sebagai pemain tamu. Keikutsertaan Rieke sempat hampir batal karena Rieke sendiri akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Juli yang ternyata sehari setelah pementasan itu sendiri. Tiba-tiba kemudian dia menelpon, "Mas, aku nggak bisa mas." "Kenapa?" "Wah, ada yang ini susah sekali, ada hal pribadi." Saya bilang pada waktu itu, kalau memang begitu, coba datang ke konferensi pers, jelaskan sendiri langsung kepada pers. Dia tambah panik lagi, lalu ditutupnya. Tetapi kemudian setelah saya berunding dengan Butet, ternyata hari yang memungkinkan dia tidak bisa datang itu tanggal 17. Jadi sebetulnya sudah akhir dari pertunjukan kami, dia bisa datang. Jadi dengan demikian, dia jadi ikut. Mudah-mudahan nanti peristiwa yang akan dihadapi pada tanggal 17 itu tidak terlalu menyebabkan dia menjadi demam panggung, sehingga begitu berhadapan dengan saudara-saudara sekalian, lututnya gemetar jangan-jangan. Mengenai calon suami Rieke dan bagaimana pernikahannya nanti, Putu Wijaya tidak mau berkomentar banyak. Ia hanya berharap pementasan ini bisa menjadi pesta persiapan serta kado pernikahan untuk Rieke. Saya tidak tahu apakah mungkin yang paling berkesan adalah pernikahannya kan ya. Tapi karena ini adalah menjelang pernikahannya, ini seperti upacara persiapan pernikahannya, dan dia ketawa dia kita ketemu. Ini adalah pementasan hadiah perkawinan buat Rieke, dia ketawa. Oh, dia maunya rahasia kan kemarinnya. Walah, gara-gara ini jadi semua orang tahu. Udah bagus lah gitu. Wah, kalau udah urusan perkawinan itu kan misteri Tuhan itu. Saya dulu juga semua itu apa yang direncanakan itu bisa meleset kalau Tuhan punya kehendak lain. Itu kata orang-orang religius. Saya percaya pada Rieke dalam disiplin profesionalnya.
Dan ini kan juga bagian dari komitmen bahwa dia mau ikut. Kami nggak pernah ngajak, tapi inisiatifnya dari Rieke. Artinya kalau Rieke yang batalin juga Rieke yang harus bertanggung jawab gitu. Nama udah terlanjur dipublikasikan gitu kan.